Shalom, perkenalkan nama saya Putri Alicia Manoe. Saya dari kelas 1C Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tugas harian saya yang ketiga dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dibuat oleh Profesor Mariam Budiarjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bab 5 yang berjudul Komunisme Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Pada pengantar bab ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional, beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linea recta, bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa berat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan, dan gangguan kesehatan. Karl Marx pada tahun 1881 sampai 1883 dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial di sekelilingnya. Akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat memperbaiki secara timbal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Nah, di sini Hegel, seorang guru besar filsafat pada Universitas Berlin, adalah tokoh mazhab yang dinamakan idealisme. Nah, ia menganalisa bagaimana pencaindra manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran atau truth. Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Kebenaran dalam keseluruhannya hanya dapat ditangkap oleh pikiran manusia melalui proses dialektik atau proses dari tesis melalui antitesis menuju ke sintetis, kemudian mulai lagi dari permulaan dan begitu seterusnya sampai kebenaran yang sempurna tertangkap. Nah, selanjutnya perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar pada tahun 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, penjabat agama, pengusaha, dan polisi keras. Lenin banyak sekali menulis keterangan-keterangan yang terkenal, antara lain apa yang harus diperbuat, what is to be done. Pada tahun 1902 negara dan revolusi dan imperialisme taraf tertinggi dari kapitalisme. Beberapa gagasan Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, hanya melihat peranan kaum buruh. Yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesional revolusionaris
untuk memimpin kaum proletar. Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Dan ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan menemui ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme sampai saat itu belum mati. Lenin juga mengintrodusir istilah sosialisme untuk masa yang oleh Marx disebut tahap pertama masyarakat komunis. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis, terhadap kecaman bahwa diktator dan demokrasi pada hakikatnya bertentangan satu sama lain. Lenin menandaskan bahwa diktator dan demokrasi merupakan dua muka dari lencana yang sama, two sides of one medal. Menangani lenyapnya negara dengan tercapainya komunisme, dikatakan Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhan. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin pengganti Lenin menganggap perlu waktu mengubah dan menambah kedua gagasan ini karena dihadapkan dengan kenyataan bahwa komunisme di Uni Soviet pada suatu ketika mungkin akan tercapai. Pada saat ini nanti akan timbul permasalahan apakah dengan demikian Uni Soviet akan melenyap sebagai negara. Selanjutnya, demokrasi rakyat. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Di Uni Soviet, sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis, pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat. Golongan-golongan lainnya disingkirkan secara paksa. Di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan suatu peranan partai komunis yang dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua, yakni ketika penduduk Nazi Jerman atas negara-negara Eropa Timur memaksa golongan-golongan komunis untuk bekerja sama dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat setempat dalam rangka melancarkan perlawanan terhadap tentara pendudukan. Selanjutnya, demokrasi nasional atau National Democracy State. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan bourgeois demokrasi revolusi akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka, sekalipun komunisme sebagai ideologi mengalami kemajuan. Dan yang terakhir, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atas kebebasan politik,
seperti menyatakan pendapat dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum, yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Dari kalangan komunis sendiri dikenal pola Yugoslavia dan bentuk ekstrem dalam diri Milovan jelas yang secara politis dan ekonomis merupakan penyimpangan yang paling jauh dari pola yang pernah digariskan dari Uni Soviet. Selain itu, di beberapa negara Eropa Timur sedang diperjuangkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi yang lebih menekankan soal insentif dan desentralisasi dalam perencanaan dan manajemen. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.